Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pada video sebelumnya, kita telah membahas beberapa kelebihan dan karomah Imam Lapeo. Setidaknya ada 47 karomah yang dimiliki Imam Lapeo yang ditulis dalam buku karangan cucu dari Imam Lapeo sendiri. Video kali ini kita akan membahas kelebihan dan karomah lainnya dari Imam Lapeo. Sebelum kita mulai video ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe bagi yang belum mensubscribe channel ini. Dan nantikan video-video kami selanjutnya. Realitas keislaman masyarakat Mandar syarat dengan nuansa sufistik. Sementara Imam Lapeo memiliki kualifikasi sebagai ulama sufi dengan beragam peran sosial keagamaan dan wawasan kebangsaannya yang tinggi. Peran Imam Lapeo tidak terlepas dengan karamah kesufian yang ada pada dirinya. Suatu ketika Imam Lapeo berada dalam sebuah perjalanan pelayaran laut, Imam Lapeo terjatuh ke laut yang dalam pada malam hari. Namun karena perahu yang ia tumpangi melaju agak kencang, ia tidak bisa segera ditolong. Tapi ternyata saat perahu tersebut memutar dan kembali menuju ke titik koordinat di mana Imam Lapeo terjatuh dan tenggelam itu, Imam Lapeo justru di tempat itu tengah berdiri tegak dan tampak sedang memijak di atas sebuah batu besar yang ada di tengah laut. Padahal menurut para awak kapal dan sejumlah nelayan, sebelumnya tidak pernah ada batu besar di sekitar tempat tersebut. Kekeramatan lain Imam Lapeo juga pernah ditunjukkan saat beliau menangkap ikan tanpa kail.
Suatu hari Imam Lapeo berlayar menuju Mamuju dan kehabisan bekal di tengah jalan. Sayangnya saat itu tidak tersedia tali pancing untuk dipakai memancing. Imam Lapeo lantas memanfaatkan sembarang tali yang ada di atas kapal yang ditumpanginya itu untuk memancing. Ia pun membuang tali tersebut ke laut untuk memancing. Tidak lama berselang, Imam Lapeo kemudian berhasil menangkap seekor ikan besar sehingga bisa disantap oleh Imam Lapeo dan seluruh penumpang yang ada di atas kapal tersebut. Imam Lapeo juga diyakini dapat berbicara dengan orang yang sudah meninggal, baik jenazah maupun mereka yang telah dikebumikan. Beberapa kali orang menemani beliau dalam perjalanan melihat beliau berbicara dengan penghuni kubur. Seperti seorang warga Pacini bernama Itani yang pernah menemani Imam Lapeo dalam perjalanannya menuju tempat halwat. Di dalam perjalanan mereka melintasi wilayah pekuburan. Imam Lapeo menanyakan kepada penghuni kubur bagaimana keadaan mereka. Dua orang yang ia tanyai berkata bahwa mereka sedang dalam kondisi tersiksa di dalam sana dan minta didoakan. Ada satu kisah kekeramatan Imam Lapeo yang dipercaya kebenarannya. Suatu saat, Imam Lapeo sementara memberikan pengajian, tiba-tiba pengajian dihentikan beberapa saat. Imam Lapeo kemudian keluar ke teras, menatap ke angkasa raya seraya tangannya dilambai-lambaikan. Setelah itu masuk kembali untuk melanjutkan pelajaran kepada murid-muridnya.
Sebelum pengajian dilanjutkan kembali, salah seorang muridnya bertanya tentang apa yang barusan Tu Salamak Imam Lapeo kerjakan. Dijawab, dia menolong sebuah perahu yang hampir tenggelam di tengah laut karena serangan badai dan amukan ombak besar. Beberapa hari kemudian, seorang tamu dari Bugis datang ke rumah Tu Salamak Imam Lapeo mengucapkan terima kasih. Menurut pengakuannya, perahunya hampir tenggelam beberapa hari yang lalu di sekitar pulau-pulau Pangkajene. Yang menolongnya adalah Kiai Haji Muhammad Tahir Tu Salamak Imam Lapeo yang tiba-tiba dilihatnya datang berdiri di bagian kepala perahunya. Seketika itu juga ombak menjadi tenang, dan badai pun reda. Hal lain yang juga terekam baik di ingatan masyarakat Mandar adalah, saat Imam Lapeo membangun masjid dan menolong masyarakat dari kesulitan ekonomi, seringkali Imam Lapeo harus berhutang. Terkadang Imam Lapeo tidak memiliki dana untuk melunasi hutang tersebut dengan cepat. Hingga beberapa kali ada sejumlah pihak yang menagih hutang kepada beliau untuk segera membayar hutangnya. Salah satunya adalah Haji Hasan yang ada berasal dari Majene. Imam Lapeo berhutang padanya untuk bahan bangunan yang Imam Lapeo pakai memperluas Masjid Nurut Taubah yang ada di Lapeo. Hingga tiba waktu yang disepakati, Imam Lapeo masih belum memiliki uang. Namun beliau tetap mengajak puteranya, Muhsin Tahir, untuk berangkat bersama menuju Majene dan menemui Haji Hasan untuk meminta perpanjangan waktu. Di perjalanan, mereka singgah di setiap masjid yang dilewati untuk salat sunnah. Saat mampir di masjid di Limboro dan Lembang-Lembang mereka singgah cukup lama. Dalam perjalanan antara Lembang-Lembang dan Tinambung, tiba-tiba mereka ditahan oleh seorang asing. Orang itu memberikan bungkusan untuk melunasi hutangnya kepada Haji Hasan. Kisah kewalian lainnya adalah, beliau yang dikabarkan salat Jumat berjamaah di 3 tempat yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. Kisah ini diketahui saat terjadi pertengkaran 3 orang yang berasal dari tempat yang berbeda yakni dari Tapalang, Bambang Loka, dan Mamuju yang melihat beliau salat Jumat berjamaah di ketiga tempat tersebut di hari yang sama. Imam Lapeo menghembuskan nafas terakhir dengan tenang dalam usia 114 tahun, pada hari Selasa, tanggal 17 Juni tahun 1952 di Lapeo, bertepatan 27 Ramadan 1362 Hijriah.
Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan nantikan video lainnya.